Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Noviansyah dengan APM 2035 Sini itu mata kuliah pemrograman mobile di pertemuan ke-12. Di chapter 12 atau bab 12 kita akan membahas yaitu local storage dan persistensi. Remembering things. Yang pertama ada transients dan persistence data, the cloud-based memory. Di dunia komputasi, memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang, yaitu ada RAM, Random Access Memory, dan Disk Storage. Saat kamu menjalankan aplikasi React Native, semua variabel stage, prop, dan konteks yang kita bahas di bab sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki atau papan tulis di ruang kelas. Dia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa atau kill app, HP dimatikan atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka beralih aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persistence, mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti. Prosesnya menulisnya memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM, dan prosesnya membaca juga butuh usaha lebih, tetapi data tersebut akan bertahan selamanya, atau setidaknya sampai dihapus secara sengaja. Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisiknya tidak rusak, data itu tetap ada. Tantangan utama setiap mobile engineer adalah memutuskan data mana layak mendapatkan status prasasti ini. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan posisi scroll terakhir mungkin berguna, tapi menyimpan status loading spinner atau pesan error sementara adalah tindakan yang sia-sia dan membuang ruang penyimpanan. Keputusan antara transient dan persisten ini seringkali didasari oleh prinsip user expectation atau ekspektasi pengguna. Pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol "Ingat saya" saat login, mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Mereka mengharapkan bahwa draft tweet yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi nanti. Namun, mereka tidak mengharapkan bahwa formulir pencarian yang mereka isi minggu lalu masih menempel di sana selamanya. Sebagai developer, kita harus memilah data menjadi 3 kategori: data sesi, data kritis, dan data cache. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persisten secara membabi buta, menyimpan seluruh objek stats global yang raksasa ke dalam disk setiap kali ada satu variabel kecil berubah. Dalam resep rencana performa, operasi tulis ke disk atau I/O operation adalah salah satu operasi paling mahal dalam ilmu komputer dalam hal konsumsi energi, waktu, dan CPU. Selain itu, kita harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data di RAM seringkali berupa objek kompleks yang saling terhubung, fungsi atau intent kelas. Namun, disk hanya mengerti satu hal, serangkaian byte atau teks string. Oleh karena itu, sebelum data bisa tidur nyenyak, di disk ia harus melalui proses serialisasi. Saat aplikasi bangun, data itu harus di-deserialisasi atau redirection kembali menjadi objek JavaScript. Proses konversi bolak-balik ini memakan waktu, dan jika struktur datamu terlalu rumit atau berukuran besar, ini bisa menyebabkan aplikasi lambat terbuka. Kesimpulannya, memahami perbedaan sifat memori adalah langkah pertama dalam merancang arsitektur aplikasi yang tangguh. Kita harus berhenti mengandalkan RAM sebagai satu-satunya tempat penyimpanan kebenaran. RAM adalah meja kerja kita yang berantakan, tapi cepat, sedangkan disk adalah lemari arsip kita yang rapi tapi lambat. Seni dari pemrograman mobile adalah tahu kapan harus meletakkan pekerjaan di meja dan kapan harus merapikan ke dalam lemari arsip agar besok bisa dilanjutkan kembali. Lalu yang kedua ada async storage legally, the all for C. Selama bertahun-tahun, async storage adalah standar de facto untuk menyimpan data lokal di React Native. Mirip dengan local storage di pengembangan web, ia adalah sistem penyimpanan kunci
atau key value yang sederhana, tidak terenkripsi dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string dan sebuah nilai string, lalu ia menyimpannya. Karena sederhanaan ini, async storage menjadi pilihan utama untuk tutorial pemula dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Dia sudah teruji oleh waktu dan didukung oleh komunitas yang sangat besar, sehingga jika kamu menemui masalah, solusinya pasti ada di Stack Overflow. Namun, async storage memiliki satu karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya, ialah asinkronus. Sesuai namanya, setiap operasi bersifat get item atau tulisnya set item mengembalikan semua promise, yang berarti kamu harus menunggu await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena async storage bekerja dan mengirimkan data melewati jembatan the bridge React Native ke sisi native Android atau iOS untuk disimpan di file system SQLite atau XML. Proses serialisasi pesan, pengiriman lewat jembatan, penulisan disk terpisah, dan pengiriman balik aslinya. Semuanya membutuhkan waktu beberapa milidetik. Di dalam skala kecil ini tidak terasa, tapi jika kamu mencobanya 100 kunci sekaligus saat aplikasi baru dibuka, bottleneck ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Keterbatasan lain yang mengganggu adalah async storage hanya bisa menyimpan string. Jika kamu ingin menyimpan objek pengguna yang berisi nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung melempar objek tersebut. Kamu wajib mengubah dulu string menggunakan JSON stringify saat membacanya kembali. Kamu harus mengurainya menggunakan JSON parse. Meskipun disebut legasi atau warisan masa lalu, async storage belum sepenuhnya mati dan masih memiliki tempatnya untuk data yang sangat kecil dan sering diakses seperti status. Apakah user sudah melihat tutorial? Async storage masih cukup memadai. Selain itu, karena ia adalah bagian dari standar komunitas yang lama, banyak pustaka adalah pihak ketiga seperti Redux, Persis, versi lama, atau Firebase yang secara default dikonfigurasi untuk menggunakan async storage. Migrasi dari sistem ini membutuhkan usaha ekstra sehingga proses proyek lama yang memilih untuk tetap hidup. Namun di era React Native baru dengan arsitektur JSI, JavaScript Interface, ketergantungan pada bridge yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan idealnya bersifat sinkron, agar kita bisa memuat data konfigurasi sebelum aplikasi merender tampilan pertama, menunggu await async storage get item atau DEM, hanya untuk menentukan apakah aplikasi harus berwarna hitam atau putih, seringkali menyebabkan efek hidup kedip flash visual yang jelek. Pengguna akan melihat tema putih sekilas sebelum tiba-tiba berubah menjadi tema hitam setelah promise selesai. Jadi anggaplah async sebagai mobil kijang tua yang handal. Ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebut di sirkuit balap. Yang ketiga ada MMKV atau Modern Standard Speed Demon. Jika async storage adalah mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi perpesanan yang masif, dan kemudian diporting ke React Native. Unggulan utamanya yang membuat rahang jatuh adalah kecepatannya. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada async storage dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan JSI, JavaScript Interface. MMKV tidak menggunakan bridge lambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi di balik kecepatan MMKV disebut memory mapping atau MMF. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional, MMKV meletakkan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti ketika kamu menulis data ke MMKV, sistem operasi menganggap kamu sedang menulis ke RAM yang super cepat dan secara cerdas menyinkronkan perubahan atau itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi MMF menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi kelas server yang dibawa ke genggaman tangan.
Fitur game changers lain dari MMKV adalah sifatnya yang sinkronus. Berbeda dengan async storage yang memaksa kita menggunakan await dan promise, fungsi di MMKV berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis storage getString atau username dan langsung mendapatkan hasilnya di baris yang sama, tanpa callback, tanpa then. Ini sangat menyederhanakan logika inisialisasi aplikasi. Kita bisa mengambil pengaturan tema atau bahasa di file index.js paling awal dan merender aplikasi yang dengan konfigurasi yang benar sejak frame pertama. Selain kecepatan, MMKV juga mendukung tipe data yang lebih kaya secara natif. Meskipun tetap berbasis di value, MMKV memiliki metode khusus untuk menyimpan boolean, storage set true is valid, dan number storage set 100 short core secara efisien tanpa perlu konversi string JSON manual. Ini menghemat ruang penyimpanan dan waktu pemrosesan CPU. Untuk objek yang kompleks, kita masih perlu melakukan serialisasi JSON. Tetapi karena operasi tulisnya sangat cepat, dampaknya terhadap UI hampir tidak terasa. MMKV juga mendukung enkripsi data menggunakan algoritma AES secara out of the box, memberikan lapisan keamanan dasar yang tidak dimiliki async storage. Meskipun MMKV membutuhkan konfigurasi instalasi natif dan di ekosistem Expo modern, proses ini sudah diotomatisasi. Tidak ada lagi alasan teknis yang kuat untuk tetap bertahan dengan async storage, kecuali untuk proyek warisan yang sangat tua. MMKV adalah standar baru industri jika kamu mulai proyek baru hari ini. MMKV harus menjadi pilihan pertamamu untuk menyimpan lokal. Kecepatan, stabilitas, dan kemudahan pengguna sinkron menjadi alat wajib di Toolbar setiap developer React Native modern. Yang keempat ada Secure Store, The Digital Vault. Baik async storage maupun MMKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa atau plain text, atau format yang mudah dibaca. Jika seseorang mencuri HP pengguna, melakukan routing, atau jailbreak, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk data preferensi seperti tema gelap, ini bukan masalah besar, tapi jika kamu menyimpan akses token, password, atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya. Untuk data sensitif semacam ini, kita membutuhkan brankas digital dan di ekosistem Expo, brankas itu bernama Secure Store. Expo Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS, ia menggunakan keychain service, dan di Android, ia menggunakan keystore system. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus di dalam chip prosesor HP. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tetapi kunci enkripsi disimpan di area perangkat keras yang terisolasi dan sangat sulit ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Ini adalah tingkat keamanan tertinggi yang bisa kita dapatkan di perangkat seluler tanpa menggunakan alat eksternal. Karena tingkat keamanannya yang tinggi, Secure Store memiliki batasan performa dan kapasitas. Proses enkripsi dan deskripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi baca tulis biasa. Selain itu, sistem operasi memberlakukan batasan ukuran data yang ketat. Secure tidak dirancang untuk menyimpan JSON yang berukuran 5 MB. Ia dirancang untuk menyimpan string pendek dan sangat berharga, seperti JWT, API key, dan biometric token. Mencoba menyimpan seluruh chat profil pengguna di Secure Store, ia akan membuat aplikasimu lambat dan mungkin gagal menyimpan karena batas ukuran. Pengguna API storage mirip dengan async storage karena bersifat asinkron, mengingat proses enkripsi butuh waktu. Kita menggunakan await for set item async. Salah satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah opsi require authentication, terutama di iOS. Opsi ini memungkinkan kita memaksa pengguna untuk melakukan pemindahan Face ID atau Touch ID. Setiap kali aplikasi ingin membaca data sensitif tersebut, ini memberikan lapisan keamanan ganda, bahkan jika HP dalam keadaan tidak dikunci dan dipinjam teman. Namun, ada kesalahpahaman umum bahwa Secure Store adalah solusi anti-hack mutlak di perangkat yang sudah di-root atau di jailbreak secara ekstrim. Proteksi sistem operasi bisa saja di-bypass oleh peretas yang sangat ahli. Oleh karena itu, prinsip keamanan defense in depth
tetap berlaku. Jangan simpan data sensitif di klien jika tidak benar-benar perlu. Akses token sebaiknya memiliki umur pendek, store life, dan refresh token harus disimpan dengan sangat hati-hati. Secure Store adalah tempat teraman di sisi klien, tapi server tetaplah tempat teraman yang sesungguhnya. Kesimpulan, Secure Store adalah komponen wajib untuk aplikasi yang memiliki fitur login. Jangan pernah dalam keadaan apapun menyimpan token autentikasi di asing atau MMKV polos. Lalu yang kelima ada offline first architecture, surviving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masih ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal E. Aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat koneksi hilang. Layar menjadi putih, loading spinner berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan. Offline first architecture adalah pola pikir desain yang membalikkan paradigma ini. Kita berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada dan aplikasi harus tetap berfungsi. Sebaik mungkin tanpa koneksi tersebut, aplikasi offline first tidak menganggap ketiadaan internet sebagai error, melainkan salah satu state dan kondisi normal operasional. Strategi utama dalam arsitektur ini adalah caching agresif. Alih-alih selalu meminta data ke server, setiap kali layar dibuka, aplikasi harus sering mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal, MMKV, atau SQLite terlebih dahulu. Jika ada internet barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilan. Jika tidak ada internet, pengguna setidaknya masih bisa melihat data yang terakhir mereka unduh. Prinsipnya lebih baik menampilkan data lama daripada tidak menampilkan apa-apa sama sekali. Misalkan seperti 10-step query memiliki fitur basis query client yang membuat strategi ini sangat mudah diimplementasikan dengan sedikit konfigurasi. Tantangan terbesar offline first bukan pada membaca data atau reading, melainkan pada menulis data atau melakukan aksi. Apa yang terjadi jika pengguna menekan tombol like atau post komentar? Saat sedang offline, kita tidak boleh menampilkan error data connect. Sebaliknya, kita menggunakan teknik optimistic UI update. Kita secara optimis memperbarui tampilan UI seolah-olah aksi tersebut sukses. Tombol like berubah menjadi merah, lalu menyimpan aksi tersebut ke dalam antrian sinkronisasi atau sync queue dalam penyimpanan lokal. Aplikasi berjanji pada pengguna, oke, saya catat like-nya, nanti saya akan sampaikan ke server lalu kalau sinyal sudah ada. Mekanisme sync queue ini bekerja di latar belakang. Kita bisa menggunakan pustaka seperti Expo Background Page atau NetInfo Listener untuk mendeteksi papan internet kembali online. Saat sinyal terdeteksi, aplikasi akan memutar ulang atau replay semua aksi yang tertunda di antrian. Mengirim komentar, mengupload foto, mengirim like. Proses ini harus transparan bagi pengguna. Namun, ini memunculkan masalah rumit yang disebut konflik data. Bagaimana jika saat offline pengguna mengedit profil, tapi di server admin juga mengedit profil yang sama? Siapa yang menang? Strategi penyelesaian konflik harus dipikirkan matang-matang sesuai logika bisnis aplikasi. Untuk data yang sangat kompleks dan relasional, menyimpan JSON di MMKV mungkin tidak cukup. Kita mungkin perlu menggunakan database relasional tertanam seperti SQLite atau Watermelon DB. Database ini memungkinkan kita melakukan query SQL kompleks terhadap data lokal, memfilter ribuan item, dan melakukan relasi antar tabel menyentuh server Watermelon DB, khususnya dirancang untuk sinkronisasi data reaktif di React Native. Membuatnya menjadi pilihan power user untuk aplikasi offline berskala besar. Membangun aplikasi offline first memang membutuhkan usaha ekstra di awal. Kamu harus memikirkan skema database lokal, antrian sinkronisasi, dan penanganan konflik. Namun, hasilnya adalah UX yang superior. Pengguna akan merasa aplikasimu sangat cepat, andal, dan bisa dipercaya. Mereka membuka aplikasi di mode pesawat dan tetap bisa membaca konten dan atau bekerja di pasar kompetitif ketangguhan.
Aplikasi saat kondisi jaringan buruk sering kali menjadi pembeda antara aplikasi bintang 5 dan aplikasi yang harus hapus karena lemot. Lalu yang ke-6 ada integrasi keselamatan. Di bab 12 kita belajar membedakan antara memori yang hilang saat aplikasi ditutup dan memori yang tetap simpan di disk atau persistence. Baru di sini ada satu transient dan persisten dan konsep fana dan bagi. Kita belajar bahwa data di RAM itu cepat tapi volatil, mudah hilang. Sedangkan data di disk itu abadi. Jangan sampai kita salah menyimpan data penting hanya di RAM, karena saat daya mati semuanya lenyap. Ini adalah pengingat tentang hakikat dunia yang fana dan akhirat yang baki. Dunia adalah RAM, segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara dan akan dihapus atau shutdown tiba. Hanya amal saleh yang dipersiskan ke dalam catatan amal yang abadi. Ada di Al-Quran surat An-Nahl ayat 96 yang artinya apa yang di sisimu akan lenyap atau fana dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal atau baki. Sebagai developer, kita cerdas memilih mana yang data yang perlu disimpan selamanya. Sebagai muslim, kita harus cerdas lagi. Jangan habiskan energi hanya untuk mengejar hal-hal yang RAM yang akan hilang. Tetap fokus menabung amal jariah yang tersimpan di kekal di server. Dua, secure store dan kewajiban menjaga amanah. Kita menggunakan secure store dan enkripsi karena kita tahu pengguna seperti token atau password adalah rahasia yang harus dijaga. Menyimpan password dalam bentuk teks biasa atau plain text adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan pengguna. Dalam Islam, menjaga rahasia data orang lain adalah bagian dari menjaga amanah. Ada di Al-Quran surat An-Anfal ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Yang ketiga ada offline freeze dan persiapan bekal. Arsitektur offline freeze memastikan segala aplikasi tetap berguna meskipun koneksi internet terputus. Kita menyiapkan cache agar pengguna tidak menatapkan layar kosong saat sinyal aplikasi hilang. Ini adalah metafora dari persiapan bekal menghadapi kematian. Kematian ini adalah momen utama koneksi kita ke dunia terputus. Total network error saat itu terjadi. Kita tidak bisa merequest amal baru. Kita hanya bergantung pada local storage amal yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 167 dengan artinya berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, di rangkuman itu ada yang pertama ada transient dan persisten data atau ingatan dan mas. Pertama ada RAM, itu dengan sifatnya cepat tapi volatil. Lalu ada disk yang lambat tapi abadi. Dengan itu ada strateginya dan simpan semuanya ke disk. Simpan hanya data krusial untuk menjaga performa, karena operasi tulis ke disk itu mahal bagi baterai dan CPU. Yang kedua ada materi tentang async storage yang diibaratkan sebagai mobil tua, standar penyimpanan lama yang mulai ditinggalkan. Synchronous berbasis promise atau await, lambat karena harus melewati jembatan break aktif. String only, hanya bisa menyimpan teks objek JSON harus di-stringify dan di-parse manual yang mengukur memblokir UI data jika datanya besar. MKVV, token modern, standar penyimpanan baru yang wajib digunakan. Lalu ada Secure Store, berangkas digital tempat khusus data rahasia. Ada enkripsi hardware yang dimana MKVV atau async storage menyimpan data dalam teks biasa atau plain text yang bisa dibaca jika HP di root. Secure Store menggunakan keychain atau keystore terenkripsi sistem. Yang kelima ada offline first arsitektur, anti kiamat internet. Aplikasi tetap jalan meski sinyal mati. Caching, tampilan data lama dari disk dulu, baru diambil data baru dari internet. Orang ada evaluasi soal 1 itu analisis keamanan token dan konsep amanah. Konteksnya adalah sebuah aplikasi fintech keuangan menyimpan authentication token pengguna di dalam async storage biasa. Suatu hari HP pengguna dicuri dan di-root oleh
pencuri. Pencuri tersebut dengan mudah membuka file terenkripsi aplikasi penyalin token yang berbentuk teks biasa, plaintext, dan menguras saldo pengguna. Pertanyaannya, analisis kesalahan fatal tersebut arsitektur keamanan pada kasus di atas. Mengapa async storage tidak layak untuk menyimpan data sensitif? Bandingkan kelalaian ini dengan konsep menjaga amanah dalam Islam. Jika developer tahu ada cara yang lebih aman, tapi malas menggunakannya, apakah ia turut menanggung dosanya atau hilang harta penggunanya? Jelaskan alasannya. Mungkin kesalahan fatalnya pada arsitektur aplikasi Pentest ini yaitu adalah menyimpan data sensitif di dalam penyimpanan lokal yang tidak terenkripsi secara bawaan atau async storage. Dalam dunia pengembangan aplikasi khususnya React Native, eh, async storage ini dirancang hanya untuk menyimpan data, konfigurasi ringan, style aplikasi, dan preferensi pengguna. Data di dalamnya disimpan dalam bentuk teks yang biasa. Lalu mengapa ini yang tadi mengapa async storage tidak layak untuk menyimpan data sensitif? Karena tidak ada inskripsi bawaan. Data ditulis ke penyimpanan perangkat apa adanya. Siapapun yang bisa mengakses sistem file perangkat bisa membaca data tersebut secara langsung. Lalu ada kerentanan pada perangkat yang di root atau jailbreak. Pada kondisi normal, OS menginisialisasi data antar aplikasi. Namun pada perangkat yang di root, proteksi ini hilang membuat database async storage terekspos sepenuhnya. Lalu disuruh bandingkan kelalaian ini dengan konsep amanah. Yang dimana yaitu ada kewajiban menjaga. Seorang yang diserahi amanah wajib menjaganya dengan cara yang makruh, layak, dan sesuai standar. Dalam konteks ini, pengguna memberikan kepercayaan atau amanah berupa uang data pribadi mereka kepada penyedia aplikasi. Bentuk kelalaiannya itu membiarkan pintu rumah terbuka lebar di lingkungan rawan pencurian, dianggap sebagai kelalaian yang nyata. Sama halnya dengan menggunakan async storage. Baru dari kesimpulannya ini mungkin malas dalam mengimplementasikan keamanan cyber pada aplikasi keuangan bukan sekedar masalah teknis atau performa kerja, melainkan pelanggaran etis berat membawa konsekuensi hukum atau ganti rugi di dunia dan pertanggungjawaban di akhirat. Baru ada desain arsitektur offline freeze dan konsep bekal
Pada konteksnya pengguna aplikasi doa harian yang sering membukanya saat berada di perjalanan jauh atau di gunung yang tidak ada sinyal internet. Namun di saat internet mati, aplikasi hanya menampilkan layar putih kosong atau blank screen. Karena aplikasi selalu mencoba refresh ke server gagal. Pertanyaannya, terancanglah kreasi strategi caching agar aplikasi tetap menampilkan data doa terakhir yang dibuka meskipun internet mati. Jelaskan kapan data harus disimpan ke penyimpanan lokal dan kapan harus diambil. Hubungan strategi persiapan ini dengan konsep bekal atau zat menghadapi kematian. Mengapa offline freeze adalah pola pikir seorang mukmin yang cerdas? Itu ketiganya kata kunci jawabannya adalah di cache storage saat pet sukses simpan salinan ke async storage atau MKPV saat go offline. Data penyimpanan lokal tersebut di eksperimen jangan biarkan layar kosong. Tampilkan data lama lebih baik daripada tidak ada data. Atau di bekal atau zat, kematian adalah offline permanen. Mukmin cerdas penyimpanan amal cache selagi hidup atau online agar punya bekal saat koneksi dunia terputus. Nah, mungkin sekian materi tentang eh, pertemuan 12 atau bab 12, yaitu tentang local storage dan persistence, yang dimana tadi membahas RAM dan disk. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.